Michael siapa? Michael siapa? Apa ya? Saya mau ya. Memang yang diceritakan dalam artikel itu memang benar-benar yang saya alami. Menurut pengalaman saya yang saya turun ke lapangan itu. Jadi setelah saya mengambil akta mengajar, saya di Jakarta selama 7 tahun. Bagaimana anak-anak di Jakarta kita bisa lihat ya, mereka punya kemajuan itu pesat sekali. Saya mengajar mereka bahasa Inggris dari kelas, dari playgroup, semua playgroup saya pegang, dari SD, SMP sampai SMA kelas 1 saya pegang, dan semuanya di sekolah swasta di Jakarta. Nah, sebelum saya balik ke Papua ini saya harus bekali, dan tanda saya tuh berbentuk sertifikat akta mengajar. Nah, karena sekarang sudah sarjana yang di luar dari fakultas keguruan yang terjun ke dunia pendidikan. Nah, itu lalu saya balik ke Papua, dan langsung setiba di sini saya langsung menuju ke Dinas Pendidikan Provinsi, langsung di bagian ketenagaan. Saat itu Pak Saul Salamuk, yang membidangi itu. Lalu saya tanya, adakah pekerjaan buat kami ini yang selama ini kami dengar dari Jakarta, dari pusat pemerintahan Indonesia, bahwa tenaga pengajar di Papua tidak ada sama sekali. Sedangkan kalau kita mau bilang universitas yang sudah tua pun semacam Universitas Cendrawasih yang memang saya alumni dari sana juga punya fakultas keguruan itu. Terus mereka pada kemana sampai dikatakan sampai di pusat Jakarta kami tidak ada orang di sana yang untuk mengajar anak-anak kami, sampai harus ada program-program lain ini dari daerah lain untuk membantu Papua itu, tanah Papua kami ini. Akhirnya saya langsung menuju ke Dinas Pendidikan. Saya tanya, adakah program yang untuk menjawab semua ini, sampai semua orang harus berpikir soal Papua seakan-akan kita nih seperti manusia-manusia ada tapi tidak bernyawa, seperti zombie-zombie yang berjalan. Nah, itu untuk melayani anak-anak kami ini. Nah, itu jadi gambaran kami di Jakarta itu seperti kami masih tanah kosong kah, tidak ada siapa-siapa di sana kah. Nah, itu sampai menjadi masalah nasional. Lalu akhirnya Pak Saul mengatakan bahwa ada program guru kontrak. Nanti kami tempatkan ibu guru, pak guru semua untuk di perkampungan di daerah terpencil. Nah, akhirnya saya ditempatkan di Waris, Kabupaten Kerom, dan saya lihat benar-benar dalam sekolah yang saya tempati itu satu SD ya, SD YPPK, SD Katolik, SD YPPK Kenandega, Waris, satu sekolah, satu SD itu dengan tenaga pengajar hanya 3, termasuk dalamnya kepala sekolah, saya dan tenaga guru kontrak, dan satu tenaga lokal yang lulusan SMA, bukan FKIP, yang benar-benar tidak punya ilmu itu, tidak punya ilmu pengajaran, ilmu keguruan, tapi dia punya hati untuk melayani. Nah, saya salut dengan Ibu Suli itu, Ibu Suli Meho, kalau nggak salah Ibu Suli Meho ya, teman saya. Akhirnya kami mulai membagi tugas. Bagaimana nih 3 orang dengan 6 kelas, bukan mungkin SMA atau SMP yang memang di pedalaman mungkin 3 kelas, tapi ini SD yang kita tahu bahwa ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu akhirnya kami berbagi tugas. Lalu saya pikir di dalam satu daerah pasti ada gereja ya. Nah, setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, itu saya lihat bahwa yang pergi ke gereja terus kayak manusia-manusia ini dari mana sebenarnya, masyarakatnya dari mana. Sedangkan hari-hari Senin sampai Sabtu itu mereka ada di mana, mereka sembunyi di mana ini masyarakat ini. Tapi waktu pas gereja semuanya kumpul dalam gereja, baru saya lihat saya sebagai ini lulusan apa, ini kakak lulusan apa, adik lulusan apa, kita lulusan SMA, kita terus hari-hari bikin apa. Saya kami di rumah saja sebagai ini, tidak bisa masuk ke sekolah lihat kampung adik-adik, kampung anak-anak ini. Tahu daripada kita yang dari kota ini untuk datang untuk melayani anak-anak kalian ya, kita mungkin cuma sementara, terus selanjutnya bagaimana ini. Nah, itu akhirnya mereka bilang gini, aduh ibu, berdiri depan kelas juga tuh mau bilang apa, tuh mau bicara apa, itu kan ada dia punya ilmu. Sebab oke sudah baik, nanti setelah
pulang sekolah kah, pulang sekolah, ibu yang pulang sekolah, ibu yang selesai bertugas, kalian yang datang jam-jam 1 jam 2 ibu ajarkan. Nah, pengajaran-pengajaran yang hari-hari saya lakukan ke mereka itu yang saya ambil di UKI itu, akta mengajar itu, walaupun secara garis-garis besar saja saya cuma bilang besok kelas 2 ajar yang ini, besok kelas 3 ajar ini. Ingat, kelas 2 itu masih yang menghayal atau apa. Itu saja, diteruskan yang ini. Kasihan kalian punya anak-anak dan adik-adik. Nah, itu. Nah, dari waris itu baru saya mulai lihat, wah ini, dan puji Tuhan sekarang saya dengar bahwa sudah banyak yang masuk dalam sekolah itu dengan pengajaran saya. Nah, bertolak dari peristiwa dari pengajaran saya yang saya lakukan, kegiatan saya lakukan di waris itu, akhirnya itulah ide pertama kali saya keluarkan, saya olah semua informasi tentang akta mengajar ini. Kenapa dihapuskan? Ternyata ada program lain yang dianggap oleh pemerintah pusat bahwa lebih baik disamaratakan. Indonesia yang disamaratakan bahwa semua harus ambil program profesi keguruan ini. Tapi saya pikir untuk daerah Papua belum bisa untuk disamaratakan dengan program pemerintah pusat, karena kita punya geografis sangat berbeda dengan daerah di luar Papua ya. Nah, bertolak dari kegiatan itu, akhirnya saya membuka program akta mengajar. Program akta mengajar atau dalam kurung program kompetensi mengajar lah bagi masyarakat. Karena kalau akta mengajar sendiri, mungkin saya agak ditentang, karena kalau bilang akta mengajar sebenarnya itu untuk program orang-orang sarjana saja. Tapi untuk mengalihkan hal itu, saya bilang ini program kompetensi mengajar, supaya anak-anak SMA juga saya rangkul untuk bisa masuk ke dalam dunia pengajaran untuk melayani anak-anak ini. Itu kakak. Jadi puji Tuhan saya bergerak dari tahun 2014 sampai 2015 ya. 2015 sampai 2020 sudah kira-kira sebanyak 2000 peserta yang telah saya layani dalam pendidikan formal maupun non formal. Nah, itu. Jadi mereka betul-betul merasakan bagaimana bagusnya pengajaran itu bagi anak-anak di Papua. 2000 peserta dari seluruh jadi pelayanan yang sudah kami lakukan itu masyarakat Kepulauan Yapen, masyarakat Biak Numfor, masyarakat Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, lalu Kabupaten Kerom sendiri yang memang alumni saya pengajaran guru kontrak di sana, saya juga berbeban hati. Lalu seluruh tanah Papua ini yang datang, karena saya belum sempat untuk mengunjungi daerah-daerah mereka ya. Kalau memang saya bisa terbelah menjadi 100 mungkin saya bisa. Nah, itu kakak. Jadi mereka hanya mengirim saya, mereka kirim dengan kesadaran diri sendiri, mereka datang untuk mengambil ilmu ini. Jadi pengajaran ini selama kurang lebih 10 hari. Full dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ini ya, setelah memberikan mereka pelatihan, sebagian besar yang ikut juga, sebagian besar peserta itu, hampir sebagian besar itu mereka guru sendiri, entah dari lulusan SMA juga atau lulusan sarjana tapi di luar FKIP seperti saya ini. Nah, itu kakak. Mungkin kalau dalam presentasi yang paling besarnya 80% mereka itu guru. Karena untuk melengkapi apa kakak istilahnya pemberkasan untuk mereka punya profesi ya, untuk sekolah ini. Tapi saya puji Tuhan mulai tahun-tahun ini saya mulai lihat bahwa mereka tidak mengejar sertifikat, karena memang saya memberikan sertifikat akta mengajarnya, kompetensi mengajar saya berikan. Tapi mulai dari tahun 2018 kemari mereka sudah mulai sadar bahwa mereka tidak butuh sertifikatnya, mereka butuh ilmunya. Itu puji Tuhan sekali bagi saya, mereka sudah tidak perlu sertifikat. Iya, kalau untuk dari dinas pendidikan sendiri supportnya saja, dalam bentuk mereka memilih staf-staf pengajar yang bisa saya pakai. Karena struktur yang dalam lembaga ini juga
instruktur provinsi yang sering dipakai untuk pelatihan-pelatihan K13, kurikulum K13. Nah itu mereka dalam bentuk support iya, dengan memberikan tenaga-tenaga pengajar, terlebih dari itu tidak. Ya, itu saja. Harapan saya untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebenarnya ini sebenarnya masalah semua daerah ya, fasilitas honor bagi mereka, kesejahteraan bagi mereka ya. Terus jangan dibeda-bedakan guru kontrak maupun guru dari lokal, Kakak. Nah itu. Jadi kalau untuk pemerintah pusat sangat terima kasih, mereka punya program untuk mereka positif ya bagi kami bahwa untuk percepatan pembangunan 3T ini. Daerah 3T sudah bagus sekali dengan mengirim tenaga-tenaga pengajar dari Jakarta, Manado, Makassar itu datang ke Papua. Terima kasih, tapi masih kurang, ternyata masih kurang. Ada baiknya kalau ditambahkan dengan yang lokal punya, dengan yang lokal seperti yang saya ajarkan ini. Nah itu. Jadi untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan segala program-programnya itu sudah sangat-sangat bagus. Tapi mari kita bersama-sama bekerja sama hingga semua permasalahan ini bisa diatasi. Karena yang membackup kalau ada permasalahan seperti masalah keamanan, masalah politik, atau masalah segala macam kenyamanan dari guru-guru kontrak yang bukan dari asli dari daerah ini bisa tercover oleh masyarakat lokal di sini. Nah itu dengan harapan bahwa semuanya diratakan, entah itu dalam bentuk kesejahteraan honor atau ya untuk kenyamanan guru itu. Nah itu harapan saya sebenarnya dari segala macam yang saya pikirkan. Mungkin yang paling besar itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari kami sendiri harus duduk satu tempat dan membahas hal ini, saling bekerja sama. Itu saja sebenarnya.